Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok adalah tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah, yang berarti besok itu adalah hari Arafah, yakni hari di mana seluruh jamaah haji yang saat ini menunaikan ibadah haji di kota Mekah, mereka melakukan wukuf di padang Arafah. Dan ketahuilah, hari Arafah itu adalah termasuk salah satu dari Idul Muslimin, yakni hari raya bagi kita semua kaum muslimin, khususnya bagi para jamaah haji yang sedang menunaikan wukuf di Arafah. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah sebuah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik yakni tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah adalah hari raya kita kaum muslimin. Itu semua adalah hari-hari makan dan minum. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2402. Keterangan atau faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, hari Arafah termasuk Idul Muslimin, hari raya bagi kaum muslimin, yakni khususnya untuk para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Dalam kitab Mushkilul Asar karya Al-Imam At-Tahawi. Kemudian yang kedua, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada hari itu, karena memang hari itu hari raya bagi jamaah haji, hari raya bagi jamaah haji. Tetapi boleh berpuasa bagi orang yang tidak sedang berhaji pada hari itu di tempat lainnya di seluruh penjuru bumi, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadis-hadis yang lain, yaitu diantaranya hadis Ummul Fadil bintu Haris radhiyallahu anha sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, dan hadis Maimunah radhiyallahu anha juga dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian penjelasan yang ketiga, lalu apa keutamaan yang terdapat pada hari Arafah itu? Untuk mengetahuinya, maka kita perhatikan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari yang Allah
lebih banyak membebaskan seorang hamba dari api neraka selain dari hari Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekat dan berbangga di hadapan para malaikatnya, seraya berfirman apa yang mereka para hamba-hambaku inginkan. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1348. Maksudnya kaum muslimin, kaum muslimat, tidak ada yang mendorong mereka untuk meninggalkan negeri, meninggalkan keluarga dan kenikmatan mereka demi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima ini, yaitu menunaikan ibadah haji. Kecuali karena apa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah kepada para malaikat. Allah berfirman kepada mereka, lihatlah wahai para malaikat, lihatlah para hambaku, mereka dalam keadaan kusut, dalam keadaan lusuh dan berdebu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan dalam Al-Musnad juz 2 halaman 305 Ibnu Khuzaimah. Kemudian dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kemuliaan, keutamaan pada hari Arafah tersebut. Kemudian penjelasan yang keempat, apa keutamaan puasa sunnah yang kita lakukan pada hari Arafah itu? Disebutkan dalam hadis yang sangat panjang dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Arafah. Maka Nabi kita menjawab, yukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah, akan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1162. Hadis ini kaum muslimin, kaum muslimat, menunjukkan disunnahkannya puasa Arafah tersebut dan besarnya keutamaannya. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam pernah menyatakan, puasa hari Arafah adalah puasa sunnah yang paling utama berdasarkan ijma' para ulama. Kemudian penjelasan yang kelima, masalah diampunkannya dosa-dosa setahun yang lalu. Ini adalah hal yang bisa, yang mudah dipahami. Tapi bagaimana maksud diampuni dosa-dosa setahun yang akan datang? Padahal seseorang belum beramal untuk tahun yang akan datang itu. Tentang hal ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani, yaitu telah timbul kesamaran atau kekurang jelasan tentang penghapusan dosa setahun yang akan datang. Padahal seseorang itu belum beramal. Maka aku akan menjawab bahwa yang dimaksud dengan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada seseorang untuk tidak berbuat dosa atau maksiat. Hal itu dinamai dengan penghapusan dosa karena kaitannya dengan perkara yang terjadi di masa lalu. Atau maknanya adalah apabila seseorang terjatuh pada perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosanya tersebut, yakni seperti dia dengan mudahnya untuk bertaubat
dari dosa-dosanya itu, atau dengan melakukan amalan soleh yang lainnya yang dapat menghapus dosanya tersebut. Demikianlah pembahasan yang ringkas ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya untuk kita semua agar selalu bersemangat dalam melakukan amal-amal ketaatan, terutama dimudahkannya kita semua melakukan puasa Arafah besok agar kita semua bisa meraih pahalanya, keutamaannya yang sangat besar tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.